Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penggoda Malfata, NIM 1872050016, kelas pendidikan ekonomi. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi keuangan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama tentang pengertian laba rugi. Pengertian laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi atau langkah kebijakan selanjutnya. Jika disimak dari pengertian di atas, laporan ini adalah laporan keuangan yang dibuat secara lengkap oleh petugas keuangan dan pembukuan pada perusahaan yang nantinya akan dijadikan sarana mengevaluasi kebijakan atas pada periode tertentu. Dari kesimpulan ini bisa dinyatakan kalau laporan keuangan ini harus dibuat dengan baik. Jika ada kesalahan dalam penulisan angka tertentu, arah kebijakan ke depan yang juga salah, karena bisa jadi kerugian lebih banyak dibanding keuntungan yang diraih perusahaan. Jenis dan contoh laporan laba rugi. Penyataan single step atau langkah petunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapat dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal atau mereka yang tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut, dan biasanya laporan laba rugi ini dipakai oleh perusahaan dagang rintisan atau UKM. Contoh laporan single step adalah seperti bawah ini. Langsung ke pembahasan selanjutnya, fungsi laporan laba rugi. Laporan laba rugi harus dibuat setiap akhir bulan maupun akhir tahun, sekali atau berdasarkan intensi disetujui berbagai pihak. Hal ini dikarenakan pada fungsi-fungsi khusus yang diharapkan muncul darinya jika dilakukan perhitungan secara berkala dan sesuai jadwal. Berikut ini akan dijelaskan fungsi-fungsi apa saja yang dimaksud. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, tentang atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan perhitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuangan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Apabila jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia dan selainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laba rugi perusahaan. Maka dari itu dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan kontak ukur perkembangan atau sebaliknya. Yang ketiga, untuk mengatur langkah-langkah kebijakan atasan. Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Begitu juga jika profitnya tinggi dari produk A bukan B, maka di tahun berikutnya kegiatan produksi A lebih ditingkatkan dibandingkan produksi produk yang B. Siapa yang menggunakan laba rugi? Ada 2 kelompok utama orang yang menggunakan laporan keuangan ini. Penggunaan internal atau eksternal. Penggunaan internal termasuk manajemen perusahaan dan dewan direksi yang menggunakan informasi untuk menganalisis posisi bisnis dan membuat keputusan untuk menghasilkan keuntungan. Mereka juga dapat bertindak berdasarkan masalah apapun terkait arus kas. Penggunaan eksternal terdiri dari investor, kreditor, dan pesaing investor. Memeriksa apakah perusahaan diposisikan untuk tumbuh dan menguntungkan di masa depan, sehingga mereka dapat memutuskan apakah akan berinvestasi dalam bisnis tersebut.
Kreditor menggunakan laporan laba rugi untuk memeriksa apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk melunasi pinjamannya atau mengambil pinjaman baru. Pesaing menggunakannya untuk mendapatkan detail tentang parameter keberhasilan bisnis dan mengetahui tentang area di mana bisnis mengeluarkan sedikit uang ekstra, misalnya belanja R&D. Komponen dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi mungkin memiliki perbedaan antar perusahaan yang berbeda karena pengeluaran dan pendapatan akan tergantung pada jenis operasi atau bisnis yang dilakukan. Namun ada beberapa item baris umum yang biasanya dilihat dari laporan laba rugi rugi manapun. Item laporan laba rugi paling murah meliputi: yang pertama, pendapat penjualan. Pendapat penjualan adalah pendapatan perusahaan dari penjualan atau jasa, ditampilkan di bagian paling atas pernyataan. Nilai ini akan menjadi kotor biaya yang terkait dengan pembuatan barang yang dijual atau dalam penyediaan layanan. Beberapa perusahaan memiliki beberapa aliran pendapatan yang menambah garis pendapatan total. Yang kedua, harga pokok penjualan HPP. Harga pokok penjualan HPP adalah item baris yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk. Untuk menghasilkan pendapat item baris juga dapat disebut cost of sales jika perusahaan tersebut adalah bisnis jasa. Biasanya langsung dapat mencakup tenaga kerja, suku cadang, bahan, dan alokasi biaya lainnya seperti depresi. Lihat penjelasan depresi di bawah. Yang ketiga, laba kotor. Laba kotor dihitung dengan pengaruh harga pokok penjualan atau harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Yang keempat, beban pemasaran, pengiklanan, dan promosi. Sebagian besar bisnis memiliki beberapa pengeluaran yang terkait dengan penjualan barang dan atau jasa. Biaya pemasaran, pengiklanan, dan promosi seringkali dikelompokkan bersama karena merupakan biaya yang serupa. Semuanya terkait dengan penjualan. Yang kelima, beban umum dan administrasi, GNI. Biaya SGNI termasuk bagian penjualan umum dan administrasi yang berisi semua biaya yang tidak langsung lainnya terkait dengan menjalankan bisnis ini, termasuk gaji yang upah, biaya sewa dan kantor asuransi, biaya perjalanan, dan terkadang depresiasi dan amortisasi bersama dengan biaya operasional lainnya. Namun entitas dapat memilih untuk memisahkan depresiasi dan amortisasi di bagian sendiri. Yang keenam, EBITDA merupakan meskipun tidak ada semua laporan laba rugi. EBITDA adalah akronim dari istilah bahasa Inggris earnings before interest, taxes, depreciation, dan amortisasi. Ini dihitung dengan mengurangi biaya SGNI, tidak termasuk amortisasi dan depresiasi dari laba kotor. Yang ketujuh, depresiasi dan beban penyusutan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi adalah biaya non tunai yang dibuat oleh akuntan untuk menyebarkan biaya aset modal seperti properti, pabrik, dan peralatan PPNI. Yang ke-8, pendapatan operasional atau EBIT. Pendapatan operasional memiliki apa yang diperoleh dari operasional bisnis reguler. Dengan kata lain, ini adalah laba sebuah pendapatan non-operasional, biaya non-operasional. Bunga atau pajak yang dikurangi dari pendapatan EBIT adalah istilah yang umum digunakan di bidang keuangan yang singkat dari earnings before interest and taxes. 9. Beban bunga. Perusahaan biasanya membagi beban bunga dan pendapatan bunga sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi. Ini dilakukan untuk merekonsiliasi perbedaan antara EBIT dan EBT. Beban bunga ditentukan oleh jadwal utang. Yang ke-10, biaya lainnya. Biaya bisnis seringkali memiliki pengeluaran lain yang unik untuk industrinya. Pengeluaran lain mungkin termasuk pemenuhan teknologi, penelitian, dan pengembangan R&D, dikompensasi berbasis saham SBC. Biasanya penurunan nilai keuntungan kerugian atas penjualan investasi dapat nilai tukar mata uang asing, dan banyak biaya lainnya yang khusus untuk industri atau perusahaan. Yang ke-11, EBT, pendapatan sebuah pajak. EBT adalah singkatan dari earnings before tax, juga dikenal sebagai pendapatan sebelum pajak.
dan ditemukan dengan mengurangkan beban bunga dari pendapatan operasional. Ini adalah subtotal terakhir sebelum sampai pada laba bersih. 12. Pajak penghasilan. Pajak pendapatan mengacu pada pajak relevan yang dibebankan pada pendapatan sebuah pajak. Total beban pajak dapat terdiri dari pajak kini dan pajak masa depan. Yang ke-13, pendapatan bersih. Pendapatan bersih dihitung dengan mengurangi pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak. Ini adalah jumlah yang mengalir ke laba ditahan di neraca setelah dikurangi untuk di setiap dividen. Sekian dari presentasi saya. Saya Punggawa Dhamma mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.